Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video tips berburu Kia Carnival yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah lihat bagian bodi, gimana melihat kondisi bodinya. Sekarang kita cek kondisi mesinnya ya. Oke, sekarang kita cek kondisi mesinnya. Jadi pertama kali kalau saya lihat mesin mobil ya, apapun itu biasanya kalau saya lihat itu saya lihat penampakan mesinnya dulu. Jadi kita lihat penampakannya ini, apakah ada misalnya nih kabel-kabel yang berseliweran di area atas mesin ini. Jadi saya itu mau mesin itu yang seoriginal mungkin, artinya belum ada jemperan sana sini. Kalau sudah banyak jemperan sana sini artinya mungkin ada problem dan di jemper sana sini, mungkin begitu ya. Nah, jadi saya melihatnya begitu dari aki, kemudian dari mesinnya. Kalau masalah kotor dan enggak itu kan beda cerita ya. Kemudian dari air radiator, saya lanjut ke air radiator. Ini saya buka ya, coba saya cek. Nah, airnya pakai coolant. Saya selalu menginginkan yang airnya pakai coolant ya. Kenapa? Karena basic saya adalah manufaktur, jadi saya paham sekali apa manfaat coolant dan dampaknya ke mesin itu seperti apa. Kita sangat paham ya, makanya saya kalau cari mobil pasti saya usahakan yang coolant. Itu kalau saya loh ya. Atau mungkin kalau bodi saya sudah masuk, kalau urusan mesin nomor 2 nggak masalah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Cuma kalau saya ya wajib coolant ya, itu satu. Kemudian selanjutnya oli. Nah, ini oli ini saya pastikan levelnya harus cukup dan tidak ada gram-gram ya. Nah, tidak ada gram. Kita kembalikan. Artinya kalau tidak ada gram berarti meskipun ini mesin belum kita hidupkan, belum ada yang aus atau apa ya, belum ada metal-metal yang ikut terbawa oli lah atau mengendap di bawah ya. Kemudian oli itu tadi tidak boleh tercampur air atau warnanya harus warna oli ya. Kalau tercampur air itu warnanya akan jadi seperti susu, kira-kira begitu. Kemudian setelah air radiator, kemudian kondisi ini saya cek juga kondisi dari power steering, oli power steering, kemudian oli rem. Ini oli rem, apakah dia masih merah ataukah sudah hitam. Kalau sudah hitam artinya kita juga harus persiapan untuk mengganti atau flashing ya, power steering sama oli rem. Terus area-area mesin ini harus tidak ada kebocoran ya, bukan harus ya, itu kembali lagi sekali lagi ke pribadi masing-masing. Cuma kalau saya meminimalkan kebocoran karena saya maunya kalau beli mobil itu kita beli paling perawatan ganti oli, filter dan lain-lain sudah bisa kita pakai. Jangan sampai beli terus bermasalah ya, problem nyusahkan. Jadi misal di jalan problem nyusahkan. Mesin cukup itu, maksudnya pas kondisi belum dinyalakan ya. Kemudian oli matic.
Kalau transmisinya matic, saya selalu cek oli maticnya ini pakai tisu ya, pakai tisu lebih bagus. Dia warnanya harus merah, kalau warnanya merah ya, jadi harus bening, merahnya merah bening, nggak boleh hitam. Kalau hitam artinya dia udah waktunya atau mungkin butuh flashing atau penggantian lah. Kemudian di bawah sana itu harus nggak boleh ada bocoran. Kalau ada bocoran artinya level oli matic itu akan terus berkurang dan kita akan nambahi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah pastikan area-area ini tidak ada jemperan kabel ke sana ke sini yang bikin semrawut, baru saya biasanya start mesinnya ya, dengan kondisi tutup radiator masih saya buka. Nah, kita start. Nah, suara kasnya diesel Carnival ini renyah sekali ya, renyah sekali. Terus kita lihat ini nggak boleh ada gelembung udara. Kalau ini muncrat karena getar ya, bukan bocor kompresi. Kalau ada gelembung udara artinya ada kompresi yang bocor yang masuk ke sistem pendingin ya. Ini aman, kita tutup. Nah, bisa didengarkan ya, suara Carnival diesel ini yang masih bagus itu renyah sekali, halus, setara dengan Innova Ribbon. Karena kebetulan di sini banyak Innova Ribbon, jadi saya bisa bandingkan langsung, suaranya itu renyah. Bahkan sama HS itu 11-12 lah suaranya. Jadi pas posisi ini biarkan mesinnya panas sampai suhu pendingin itu panas, nanti akan kelihatan kebocoran. Kita cari kebocoran-kebocoran di area radiator, area selang-selang, jangan sampai ada kebocoran ya. Kemudian biasanya kalau mesin diesel itu saya cek dipstick oli, cukup di ini aja. Nah, kalau kompresinya itu bocor atau mungkin kata orang sih ngobos ya, dari dipstick ini pasti keluar asap. Tapi sebenarnya itu bukan jaminan ya, soalnya oli yang tidak tahan panas itu juga akan mengeluarkan asap. Bisa dilihat dari dipstick, bisa dilihat dari sini. Nah, jadi kalau apa ya istilahnya, kalau untuk melihat kompresi itu sebenarnya ada ukurannya, jadi harus dilakukan tes kompresi. Jadi kalau saya selama mobil itu saya pakai enak, tarikan mantap dan irit, artinya belum ngobos. Meskipun dari dipstick itu katakanlah ada asap tipis lah, berarti itu oli yang menguap. Saya ada pengalaman ya, jadi saya pernah pakai oli, lumayan mahal itu olinya, saya pakai, ternyata saya buka dipstick olinya ini keluar asap. Lalu saya konsultasi ke Pak Guru saya. Saya konsultasi, dijelaskan bahwa oli itu ada yang memang mudah menguap. Akhirnya saya ganti merek oli dan itu sembuh. Ini sembuh. Oke ya, suara mesinnya harus seperti ini ya, khas seperti ini. Jadi suaranya itu harus stabil, renyah. Artinya kalau stabil itu tekanan nozzle itu imbang ya, debit solar yang keluar menghasilkan ledakan itu setiap silinder itu rata. Biarkan mesin sampai panas, terus kalau ini sudah, saya biasanya ngecek kondisi knalpot. Nah ini ya knalpotnya ini. Jadi knalpot itu harus tidak ada
warna, harus tidak ada warna. Jadi menurut yang saya pahami ini, yang saya pelajari dari pak guru saya, kalau knalpot putih itu menandakan timingnya kurang tepat ya, kalau diesel katanya loh ya. Kalau knalpot putih itu menandakan timingnya kurang tepat. Kalau knalpot hitam itu menandakan campuran solarnya terlalu kaya. Kemudian kalau biru itu indikasi, putih-putih agak ke biru ya, itu indikasi ada oli terbakar. Jadi saya cek kondisi ide seperti ini, mulai mesin dingin sampai nanti mesin panas harus nggak ada knalpot, nggak ada warna pada knalpotnya, harus bersih ya. Saya biasanya seperti itu. Tapi dulu ketika saya dapat Carnival ini, ketika saya genjot di daerah Jogja, itu ada di mana saya lupa ya itu namanya, nama jalannya, saya genjot itu saya lihat spion ngebul hitam. Tapi saya tahu bahwa karena mobil ini nggak dipakai lama, jadi kemungkinan sistem udaranya tersumbat. Jadi kita sudah memprediksi masalah-masalahnya ketika pas kita mau membeli ya. Oke, jadi knalpot warnanya harus bening, jernih ya, nggak ada warna. Nah, setelah mesin ini panas, kipas radiator itu harus hidup ya, hidup mati sesuai dengan temperatur kerjanya, artinya dia normal. Nah, jumperan tadi salah satunya adalah jumper di area sistem pendingin kipas. Jadi biasanya kontak on, kipas langsung nyala. Itu saya menghindari ya. Ya itu sebenarnya ya itu lagi kembali ke pribadi masing-masing. Cuma saya itu ingin mendapatkan sebuah kendaraan itu yang seori mungkin, meskipun usianya sudah nggak muda lagi ya. Karena menurut saya dengan ori itu dia akan meminimalisir pengeluaran atau perbaikan kita nanti ya. Kita tutup dulu ya. Jadi tadi kalau sudah panas itu kipas harus on, kemudian setelah berhasil mendinginkan kipas harus off. Sekarang kita masuk ke dalam kabin. Nah, jadi pas kita mau start, misalnya ini kita matikan ya. Oke, kita mau start, itu indikator harus nyala semua. Sesaat kemudian mati, hanya tinggal indikator tekanan oli, apa ini namanya, parking brake sama aki. Dan ketika kita start, dia harus hilang. Nah, kenapa? Karena ini nggak saya aktifkan. Kalau ini saya aktifkan, ya dia aktif. Terus ini tadi RPM-nya juga harus bagus, anteng ya. Harus bagus, anteng. Yang tadi seperti saya bilang menandakan bahwa volume dari setiap nozzle yang nyemprot itu, volume injeksinya benar-benar sama ya. Oke. Mungkin dari segi mesin itu aja ya, nggak banyak nggak banyak yang perlu saya cek, karena memang saya saat mengecek mobil apapun itu ya saya cenderung sama dengan ngecek mobil-mobil lainnya. Dari mesin mungkin cuma itu. Jadi radiator itu harus coolant,
oli harus rutin diganti, apalagi kalau dilengkapi seperti ini cantolan yang banyak ini, artinya kita bisa melihat historinya ya, tanggal berapa dia ganti, tanggal berapa dia ganti, tanggal berapa dia ganti. Ini nilai plus, ini nilai plus. Lalu low kilometer, nah ini memang bukan indikator pasti ya bahwa sebuah mesin itu sehat, tetapi dengan adanya misalnya kilometernya masih rendah ya, itu membuktikan bahwa mobil itu nggak capek, atau tingkat keausan dalam mesinnya, asalkan nggak pernah telat ganti oli dan nggak pernah ada problem, itu tingkat keausan mesinnya rendah Mas Ian. Kemudian suaranya tadi harus halus ya, nggak boleh kasar ya. Saya biasanya kalau ngecek metal duduk atau gimana, setelah saya dengarkan di situ, jadi kalau ada suara tak 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 atau duk 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 duk, nah itu saya harus warning itu. Tapi kalau suaranya halus seperti tadi, artinya mesin ini halus. Saya biasanya kalau ngecek metal duduk ini, saya nggak pakai sendal, lalu ini saya gas pelan-pelan, saya rasakan. Biasanya saya sampai RPM 2000. Jadi nggak terasa di kaki itu, sangat halus sekali, nggak terasa ada guncang-guncangan atau gimana. Jadi artinya dari sisi mungkin mesin, metal duduk, metal jalan aman ya, tidak ada suara. Juga dari sisi engine mountingnya, dudukan mesinnya juga aman. Nah, kalau dudukan mesinnya bermasalah, pas digas itu pasti ada guncangan lebih lah, dan itu akan terasa. Oke ya, kita matikan ya, karena nunggu panasnya lama ini. Nunggu panasnya sangat lama. Oke ya, terima kasih, mungkin itu saja yang perlu dicek ketika memilih Kia Carnival diesel. Pada video ini yang dibahas cuma mesin aja, nanti kita akan lanjut ke bagian interior ya di video yang terpisah, karena ini durasinya udah lumayan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.